Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya sangat senang bisa berada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga presentasi saya ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Tema yang saya angkat adalah tentang permasalahan yang terjadi pada pasien BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan. Kasus permasalahan pasien BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan fasilitas lainnya, di daerah Bangka, yaitu 1. Proses administrasi yang berjalan lambat dan rumit. Proses administrasi dan sistem rujukan untuk pasien BPJS Masaih dirasakan lambat dan rumit. Mengenai sistem rujukan, pasien BPJS harus menunggu 1 bulan lamanya untuk dirujuk kembali. Kontrol, itu juga harus di-booking melalui aplikasi JKN Mobile jauh-jauh hari kalau tidak layanan penuh. Untuk proses rawat inap terkadang memakan waktu lama bisa 2-3 jam. Pasien harus menunggu di ruang UGD atau IGD rumah sakit sebelum masuk ruang inap sehingga membuat pasien dan keluarga merasa terabaikan, bingung dan lelah. 2. Diskriminasi pelayanan. Pasien BPJS sering mendapat perlakuan yang berbeda dibandingkan pasien non-BPJS, umum dan asuransi. Seperti waktu tunggu layanan media kontrol atau terapi pasien BPJS jauh lebih lama, bisa hingga 4-5 jam menunggu. Sementara pasien umum hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam. Dan kualitas kamar rawat inap untuk pasien BPJS juga lebih rendah, misal penggunaan ruang rawat inap untuk 3 pasien sekaligus sehingga membuat pasien merasa terganggu. Sedangkan pasien non-BPJS disediakan ruang yang lebih layak yaitu 1 ruang 1 orang dan dilengkapi fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Mengenai tenaga medis dan administrasi rumah sakit kadang bersikap kurang ramah, kurang sigap dan respon lambat dalam melayani pasien BPJS. Sementara pasien non-BPJS cenderung dilayani lebih cepat dan dengan lebih baik. 3. Penolakan dan pembatasan layanan. Ada beberapa pasien BPJS yang pernah saya jumpai mengalami penolakan layanan, terutama apabila rumah sakit penuh atau melihat pasien BPJS dengan penyakit tertentu serta ada juga berbentur dengan persyaratan administrasi yang dinilai tidak lengkap sehingga penolakan ini berpotensi membahayakan pasien yang membutuhkan penanganan segera. Bertolak belakang dengan pasien non-BPJS yang diterima dengan baik dan segera ditangani secara cepat. Solusi yang ditawarkan. Solusi dan ide baru untuk menyelesaikan permasalahan pasien BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan lain sebagainya, berfokus pada digitalisasi layanan, peningkatan efisiensi administrasi, dan optimalisasi sistem rujukan. Beberapa solusi dan ide baru yang dapat diterapkan. 1. Inovasi digitalisasi layanan. Pendaftaran dan antrean online. Mengembangkan dan mengimplementasikan aplikasi pendaftaran online yang terintegrasi penuh, seperti aplikasi mobile JKN dan Jak Sehat, untuk mengurangi antrean fisik di rumah sakit. Pasien dapat mengambil nomor antrean dan melihat jadwal dokter melalui aplikasi, sehingga tidak perlu menunggu lama. Telemedis dan konsultasi jarak jauh. Memperluas layanan telemedis, terutama untuk konsultasi awal atau penyakit kronis yang tidak memerlukan kunjungan fisik, untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan tingkat pertama, FKTP, dan rumah sakit rujukan. Digitalisasi rekam medis dan klaim. Menerapkan sistem rekam medis elektronik yang terpusat dan terintegrasi antar fasilitas kesehatan, serta mendigitalisasi proses klaim BPJS untuk mempercepat verifikasi dan pembayaran klaim rumah sakit, mengurangi potensi dispute klaim. 2. Peningkatan efisiensi dan transparansi administrasi. Penyederhanaan alur administrasi, meninjau dan menyederhanakan alur pendaftaran dan pelayanan bagi pasien BPJS di loket rumah sakit untuk mempercepat proses dan mengurangi waktu tunggu. Harmonisasi regulasi, menyelaraskan regulasi terkait sistem rujukan berjenjang dan ketentuan persyaratan fasilitas kesehatan untuk memastikan proses rujukan berjalan lancar dan pasien mendapatkan kepastian layanan. Transparansi informasi, menyediakan informasi yang jelas dan real-time mengenai ketersediaan fasilitas, dokter, dan jadwal praktik melalui aplikasi atau media lain, sehingga pasien dapat dirujuk dengan tepat. 3. Optimalisasi sistem rujukan. Sistem rujukan berbasis kompetensi online, menggunakan aplikasi, seperti Pcara, FIS, Flaim, untuk memastikan rujukan dilakukan ke fasilitas kesehatan yang memiliki kompetensi dan kapasitas, ketersediaan alat kesehatan, poliklinik, dan dokter yang dibutuhkan pasien. Peningkatan peran FKTP, puskesmas klinik Pratama memperkuat fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan sarana prasarana dan kompetensi yang memadai agar lebih banyak kasus dapat ditangani di level ini, mengurangi antrean di rumah sakit besar. Pengampuan jejaring rujukan. Menerapkan program pengampuan jejaring rujukan untuk meningkatkan kompetensi layanan penyakit prioritas di rumah sakit sesuai dengan stratanya, memastikan pasien mendapatkan penanganan yang tepat di level layanan yang sesuai. Dasar teori yang mendukung. Salah satu teori yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pada pasien BPJS Kesehatan di fasilitas kesehatan yaitu
Teori standar pelayanan publik. Teori standar pelayanan publik mengacu pada ukuran atau pedoman baku yang ditetapkan untuk penyelenggaraan pelayanan publik agar layanan yang diberikan konsisten, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Standar ini wajib disusun dan diterapkan oleh penyelenggara layanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait guna memenuhi kebutuhan pengguna layanan secara transparan, efisien, dan tidak diskriminatif. Komponen standar pelayanan publik mencakup dasar hukum, prosedur, waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, serta sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh penyelenggara. Fungsi utama standar ini adalah memberikan kepastian kualitas pelayanan, memudahkan pengukuran efektivitas layanan, dan sebagai acuan dalam evaluasi hingga perbaikan berkelanjutan demi kepuasan pengguna. BPJS Kesehatan sebagai lembaga pelayanan publik telah diwajibkan menyusun standar pelayanan publik yang meliputi prosedur baku, pedoman, dan mekanisme pengaduan agar layanan berjalan sesuai aturan dan memenuhi hak pasien. Standar ini juga bertujuan memastikan adanya kualitas layanan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan, demi mengurangi keluhan terkait antrean, akses, dan pemberian layanan. Dengan penerapan teori ini dalam layanan BPJS Kesehatan, rumah sakit dan penyedia layanan akan memiliki panduan jelas dalam menyelenggarakan pelayanan kepada pasien BPJS, sehingga permasalahan seperti antrean panjang, keterlambatan layanan, dan pembatasan hak dapat diminimalkan dan kualitas layanan meningkat secara konsisten. Dampak positif dari solusi. Permasalahan yang terjadi pada pasien BPJS Kesehatan pada fasilitas kesehatan, yaitu 1. Peningkatan kepuasan pasien. 2. Meningkatnya efisiensi proses layanan. 3. Meningkatnya efisiensi akses dan penanganan pasien BPJS. Demikian paparan terkait permasalahan, solusi yang ditawarkan, teori yang mendukung dan dampak positif yang bisa dirasakan oleh pasien BPJS, fasilitas kesehatan dan BPJS.